Madura United gelar TC di Yogyakarta, rencanakan uji coba lawan tim Super League. Disambut meriah, striker anyar Madura United dijuluki Limousin Balotelli. Indra Syafri, penambahan pemain asing di Liga 1 punya dampak positif dan negatif. Pelatih Dewa United ungkap isi pertemuan dengan Rafael Struijk di Belanda. Menarik untuk kita bahas. Seperti apakah beritanya? Berikut ini adalah berita selengkapnya. Halo Sobat Rosya TV dimanapun berada, kini berjumpa lagi dengan saya. Dalam video ini Rosya TV akan membahas seputar berita terupdate sepak bola Madura United FC dan klub sepak bola Super League lainnya. Pertama, datang dari Madura United FC. Madura United FC terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025/2026. Tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu dijadwalkan akan menggelar training center TC di Yogyakarta hingga tanggal 26 Juli tahun 2025 mendatang. Selama menjalani pemusatan latihan, skuad yang dipimpin pelatih kepala Alfredo Vera tersebut juga berencana menggelar laga uji coba melawan sesama tim peserta Super League. Hal ini disampaikan oleh media officer Madura United, Ferdiansyah Alifurohman, pada Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Tim berangkat, jika tidak ada perubahan jadwal, TC digelar hingga tanggal 26 Juli mendatang, ujar Ferdi. Ia juga menambahkan bahwa manajemen dan tim pelatih saat ini tengah menyusun agenda uji coba yang melibatkan 1 hingga 2 tim dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun, pihak klub masih menutup rapat informasi mengenai lawan yang akan dihadapi dalam uji coba tersebut. Kami belum bisa memberikan informasi secara pasti tim mana yang akan melakoni uji coba dengan Madura United, khawatir ada perubahan. Tapi insya Allah sesama tim Liga 1, lanjut Ferdi. Presiden klub Madura United, Ahsanul Kossasi, yang akrab disapa Aki, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa agenda TC dan uji coba di Yogyakarta adalah bagian dari upaya serius klub dalam membangun kekuatan untuk musim baru. Kami menatap kompetisi musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini dengan semangat yang menggelora, dan siap berada di papan atas kembali, tegas Ahsanul Kossasi. Musim lalu, Madura United mengalami performa kurang memuaskan dan gagal bersaing di papan atas. Oleh karena itu, TC dan laga uji coba kali ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh demi memperkuat strategi, kekompakan tim, serta kesiapan mental dan fisik para pemain. Pemain asing seperti Iran Junior, Monteiro, hingga Lulinha menjadi bagian dari skuad yang akan dibawa ke Yogyakarta, menyatu dengan para pilar barunya seperti Paolo Sitanggang, Balotelli, Valeri dan lainnya. Dengan waktu yang terus mendekati kick-off kompetisi Super League, publik Madura tentu berharap persiapan matang ini mampu membawa kebangkitan tim kebanggaan mereka musim ini. Masih seputar Madura United. Madura United kembali menarik perhatian dengan salah satu rekrutan asing terbarunya. Striker bertubuh kekar yang musim lalu membela PSM Makassar itu, kini resmi berseragam Laskar Sape Kerap dan langsung mendapat julukan unik dari supporter, Limousin Balotelli. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Saat menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bangkalan SGB, Balotelli yang memiliki postur besar, berkulit coklat tua, serta otot-otot menonjol, langsung mencuri perhatian publik Madura. Sorakan, Limousin Balotelli, terdengar dari tribun penonton, merujuk pada sapi Limousin yang terkenal di Madura karena kekuatannya dan dijadikan simbol kekuatan fisik. Dia larinya kencang, kuat, dan ngotot di setiap sesi latihan. Hampir tak pernah tersenyum, seperti Limousin Madura, ujar salah satu supporter. Kehadiran Balotelli membawa warna baru di lini depan Madura United. Striker yang musim lalu mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 14 penampilan bersama PSM Makassar ini, diyakini bakal menjadi andalan utama dalam mengarungi kompetisi Super League 2025/2026. Presiden klub Madura United, Ahsanul Kossasi pun menyambut hangat sang pemain. Selamat bergabung, Limousin Balotelli. Kami percaya dia akan membawa dampak besar bagi tim, ujarnya. Sementara itu, Balotelli mengungkapkan rasa antusiasnya setelah bergabung dengan Madura United. Saya sangat senang di sini.
Ada sambutan yang luar biasa untuk saya. Tentu, saya bergabung di sini untuk memenuhi target dan berkontribusi pada kesuksesan tim, tegas Balotelli. Dengan karakter kuat, determinasi tinggi, dan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap cuaca serta suasana tim, Balotelli diharapkan menjadi mesin gol baru di lini serang Madura United. Selanjutnya beralih ke berita terupdate Super League Indonesia. Pelaksana tugas PIT Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, menanggapi regulasi baru terkait penambahan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 Indonesia. Menurutnya, setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif yang harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan sepenuhnya. Aturan dari AFC tidak semuanya harus diikuti. Tapi kalau Liga mengikuti aturan itu, pasti ada plus minusnya. Itu yang harus dipelajari dulu dampaknya, ujar Indra Syafri kepada media pada Jumat 11/7. Regulasi penambahan pemain asing ini memang menuai berbagai reaksi, termasuk penolakan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (API), yang menilai hal tersebut bisa mengurangi kesempatan bermain bagi pemain lokal. Menanggapi hal itu, Indra menyarankan agar semua keberatan disampaikan langsung ke PSSI, bukan dibahas di ruang publik yang bisa menimbulkan polemik. Kalau ada yang keberatan, sampaikan ke PSSI. Tidak perlu jadi polemik yang tidak perlu. Saya juga tidak akan merespons hal-hal yang saya belum pahami 100%, tegas mantan pelatih Timnas U20 itu. Indra Syafri juga menepis anggapan bahwa kompetisi sepak bola nasional masih minim. Ia menyebut bahwa struktur liga di Indonesia kini jauh lebih tertata dengan adanya Liga 1 hingga Liga 4. Kita ada Liga 1, 2, 3, 4. Minimnya di mana? Bagi yang tidak bermain di Liga 1 kan bisa bermain di Liga 2, tidak bisa main di Liga karena kualitasnya tidak bisa menurut pelatih ya dia harus rela ke Liga 3 atau Liga 4. Kan sudah mulai ditata bagus seperti ini, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas kompetisi sedang menjadi prioritas PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) termasuk dengan menggandeng tenaga ahli dari luar negeri. Proses itu yang dilakukan LIB dan PSSI. Bahkan sekarang LIB kedatangan orang yang ahli di kompetisi dari Jepang. Kan niat baik ini yang harus direspon baik, pungkasnya. Terakhir, Dewa United kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang Super League 2025/2026. Salah satu rekrutan yang paling menyita perhatian adalah Rafael Struijk, pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang sebelumnya memperkuat Brisbane Roar di Australia. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, akhirnya buka suara terkait proses pendekatan klub kepada Struijk. Dalam keterangannya, Riekering mengungkapkan bahwa pertemuan dengan sang pemain sudah berlangsung langsung di Belanda, sebelum kepindahan Struijk ke Indonesia resmi diumumkan. Kami bertemu di Belanda dan saya memberikan banyak masukan kepadanya. Dia pemain muda dengan potensi besar. Saya ingin dia tahu bahwa Dewa United adalah tempat yang tepat untuk berkembang, ujar Riekering. Rafael Struijk akan bergabung dengan Dewa United dengan kontrak berdurasi 3 tahun ke depan. Pelatih asal Belanda itu juga menilai bahwa bermain di Super League Indonesia bisa menjadi kesempatan emas bagi Struijk untuk kembali menemukan performa terbaiknya, setelah melalui masa sulit di Australia. Dia sempat kesulitan di Australia, itu hal yang wajar untuk pemain muda yang pindah ke lingkungan baru. Tapi saya percaya, di Indonesia, dengan budaya dan dukungan yang familiar, dia akan menunjukkan kualitas sebenarnya, tambah Riekering. Dewa United sendiri memang cukup agresif dalam memperkuat skuad musim ini. Julukan Banten Warrior kian terasa dengan kehadiran sejumlah pemain berlabel timnas yang siap memberikan warna baru di kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Dengan masuknya Struijk, Dewa United berharap bisa tampil lebih kompetitif dan bersaing di papan atas klasemen Super League 2025/2026. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that